Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya dicurahkan dan diberikan kepada kita, di mana seandainya ketika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya la tuhsuha, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita untuk mengganti seluruh nikmat yang telah Allah taala berikan. Allah taala hanya meminta satu daripada nikmat yang telah diberikan semuanya kepada kita. Allah Ta'ala hanya menginginkan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Itu saja. Satu saja yang Allah Ta'ala inginkan dari nikmat, berjuta-juta nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah hanya minta satu. Allah tidak butuh kita ganti, tidak butuh. Yang dibutuhkan Allah hanyalah satu, la in syakartum la azidannakum. Yang Allah Ta'ala inginkan dari nikmat itu adalah kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan ketika kita bersyukur pun akan mendapatkan tambahan lazidat. Oleh karena itu, ikhwafillah, sekali lagi marilah dalam hidup ini kita selalu memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, semakin dekat hidup kita dengan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini mungkin tidak panjang lebar. Kami hanya ingin mengingatkan terkait masalah kehidupan dunia yang mana kita sedang berada di dalamnya. Harus kita ketahui bersama bahwa kehidupan dunia, sesukses apapun seseorang, sesusah apapun orang hidup di dunia ini, maka kehidupan dunia itu tidak akan bisa lepas dari dua perkara, kata Allah. Sifat dunia, sifat yang akan selalu menempel pada kehidupan dunia itu adalah dua. Ini yang harus dipahami baik-baik oleh seorang mukmin agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini mendapatkan keselamatan dari Allah. Sifat yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adalah bahwa ad-dunya mata'un qalil. Sifat yang harus kita ketahui, yang harus selalu kita sadari dalam kehidupan dunia ini, bahwa yang namanya dunia itu adalah sebuah kenikmatan yang sedikit. Ini hal yang harus selalu kita sadari. Sebanyak apapun kita dapat nikmat dunia, kita harus sadar bahwasanya nikmat dunia itu sebanyak apapun adalah sesuatu yang sedikit. Dan Allah Ta'ala telah banyak sekali mengabarkan di dalam Al-Quran tentang hakikat ini, Pak. Di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya, Allah Ta'ala berfirman pada akhir ayatnya, "Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Dan tidaklah kehidupan, kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat, kecuali kenikmatan dunia ini adalah sangat sedikit sekali. Dan dipertegas oleh Nabi SAW bagaimana perbandingan antara dunia dengan akhirat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Wallahi ma dunya fil akhirah illa mislu ahadikum yaj'alu asabi'ahu fil yam."
Demi Allah, tidaklah kenikmatan dunia yang hari ini dirasakan oleh seluruh manusia itu dibandingkan dengan akhirat, kecuali perbandingannya adalah ibarat salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke lautan. Fal yang durmada yarji, perhatikanlah apa yang kembali, apa yang menempel di tangannya, itu kata Nabi SAW. Jadi perbandingan dunia dengan akhirat saking sedikitnya itu ibarat kita memasukkan jari ke dalam lautan, yang menempel di tangan kita itu adalah kenikmatan dunia yang sering dibangga-banggakan dan direbutkan oleh manusia. Sedangkan lautan samudra yang begitu luas, itulah kenikmatan akhirat yang sering dilupakan oleh manusia. Ini adalah tabiat dunia yang harus selalu kita sadari. Makanya Nabi SAW juga telah mengingatkan, ad-dunya darul fana wal akhiratu darul baqa. Sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang fana, sebentar. Wal akhiratu darul baqa, adapun akhirat adalah negeri yang kekal. Makanya ikhwafillah, ketika kita sudah mengetahui bahwa kenikmatan dunia, hakikat kenikmatan dunia itu sedikit, maka seorang mukmin tidak akan pernah menjadikan dunia sebagai tujuan dan cita-cita dalam hidupnya. Tidak mungkin seorang mukmin yang cerdas menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Wallahi tidak. Bahkan Nabi SAW pernah meminta kepada Allah perlindungan agar jangan sampai menjadi seorang hamba yang cita-citanya hanya berputar pada urusan dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan dunia ini, kata Rasulullah, sebagai cita-cita dan pusat kehidupan dunia kami. Karena dunia ini nikmat yang sedikit, nikmat yang sebentar. Demi Allah, tidak layak bagi kita menjadikan dunia ini sebagai cita-cita. Maka orang-orang yang setelah mengetahui bahwa dunia itu sedikit, dunia itu sebentar, kenikmatan dunia itu seabrek-abreknya itu adalah sesuatu yang sedikit lagi sebentar, dia masih tetap menjadikan dunia ini sebagai tujuan dan cita-cita hidupnya. Maka demi Allah, orang yang seperti ini adalah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Orang yang ahmak, kata Umar ibnu Abdul Aziz ketika ditanya, man ahmak, siapakah orang yang paling bodoh? Hamkun itu di atasnya jahlun. Dalam bahasa Arab ada kebodohan yang lebih parah daripada jahil, namanya hamkun. Maka ditanya, siapakah orang yang paling bodoh itu, wahai Umar bin Abdul Aziz? Maka jawab Umar bin Abdul Aziz, siapa? Man ba'a akhiratahu lidunya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang rela menjual akhiratnya hanya untuk mengejar-ngejar dunia. Ma'adzanallah. Sedangkan seorang mukmin adalah al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mawas introspeksi dirinya dan dia selalu beramal, mengejar untuk sesuatu setelah kematian. Apa yang dikejar? Yang dikejar adalah akhirat. Demi Allah, jamaah sekalian, tidak pantas bagi kita sebagai seorang mukmin menjadikan dunia ini sebagai pusat cita-cita hidup kita. Orang yang cerdas adalah orang yang dalam kehidupan dunianya ini cita-cita terbesarnya adalah kenikmatan akhirat. Demi Allah, ya, keberhasilan dan kesuksesan yang sebenarnya adalah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Jangan sekali-kali kita merasa telah sukses sebelum kita telah dijamin oleh Allah masuk surga dan selamat dari api neraka. Karena kata Allah, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, itu baru yang namanya sukses yang sebenarnya. Sukses yang sebenarnya yang begitu. Jadi tidak ada gunanya seabrek kesuksesan dunia ini
kalau ternyata ujungnya nanti tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Bapak-bapak sekalian. Nah, ini yang pertama, tabiat daripada dunia adalah mata'un qalil. Dan yang kedua, yang terakhir, yang harus kita ingat baik-baik, ya, tabiat dunia yang telah Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran bahwa dunia itu adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Sehingga kita harus berhati-hati jamaah sekalian. Karena Allah Ta'ala telah mengingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang menipu. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Jadi tabiat dunia ini menipu. Kenapa menipu? Karena sering sekali orang sudah tahu dunia ini adalah sesuatu yang sedikit, dunia ini sesuatu yang sementara, fana, tidak kekal. Namun dia berjuang mati-matian untuk mengejarnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan dari kalian justru malah mencari-cari dunia, padahal demi Allah, padahal kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Allah Ta'ala mengingatkan sendiri di dalam Al-Quran bagaimana dunia ini bisa menipu kebanyakan manusia. Di mana sudah banyak di antara kita sudah tahu sifat dunia seperti apa, sudah tahu negeri akhirat adalah negeri yang kekal, namun banyak di antara kita yang justru lebih antusias, bersemangat untuk mencari keuntungan dunia daripada bersemangat untuk mencari keuntungan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan bahwa dunia itu menipu. Sering sekali kita tertipu dengan dunia. Maka demi Allah, orang yang tertipu dengan dunia, maka dia tidak akan tersadarkan kecuali nanti ketika dia sudah masuk ke liang kuburnya. Hati-hati. Dunia ini bisa membutakan seseorang dari mendapatkan hidayah. Dia nanti baru sadar ketika dia masuk ke dalam kubur. Allah Ta'ala mengingatkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang yang sudah dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia di dalam hatinya, penyesalannya itu nanti baru akan terasa ketika zurtumul maqabir. Ketika orang itu masuk ke dalam kuburnya, dia baru sadar. Inilah bahayanya ketertipuan dengan dunia. Maka banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah agar selamat dari fitnah dunia. Bahkan Rasulullah saking antusiasnya beliau untuk meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah dan ketertipuan dunia, beliau mengajarkan setiap fikuli duburis sholat, setiap akhir sholat sebelum kita salam, selesai kita tasyahud, tahiyat, kita disunahkan untuk membaca 4 perlindungan doa. Allahumma inni a'udzubika min min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah ketertipuan terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini akhwafillah, bahayanya tertipu dengan dunia sampai Rasulullah selalu merutinkan doa ini dalam setiap sholatnya. Maka sekali lagi, marilah akhwafillah kita bersihkan hati kita dari kecondongan terhadap dunia. Karena demi Allah, orang yang sudah kemasukan virus hubud dunia ini, terkadang dia akan susah sekali mendapatkan hidayah. Kata Allah, orang yang sudah terkena virus hubud dunia, kecintaan dan kegandrungan terhadap dunia, sadarnya nanti kalau sudah di kuburan. Apa gunanya sadar di kuburan ikhwafillah? Orang yang baru sadar ketika dia telah mati, ya tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali semakin bertambah besar penyesalannya. Ma'adzallah. Demikian mungkin jamaah sekalian dapat kami sampaikan. Ya, marilah kita memfokuskan hidup ini untuk mencari kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan akhirat. Bahkan kalau bisa kita jual bih dunia kali akhiratika tarbahuma jami'ah. Juallah ya seluruh perkara-perkara dunia yang engkau miliki dalam rangka mencari keberuntungan akhirat. Tarbahuma jami'ah, niscaya kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Orang yang rela menjual dunianya untuk akhiratnya, kata Imam Hasan Al-Basri, dia akan beruntung dunia dan akhiratnya.
Jadi bukan cuma beruntung akhirat saja, orang yang rela menjual dunianya untuk akhiratnya, keberuntungan dia ada pada dua tempat. Di akhirat dia pasti beruntung, di dunia pun dia akan mendapatkan keberuntungan. Tidak ada kata rugi jamaah sekalian ketika kita rela menjual, rela memberikan dunia kita dalam rangka mengharap kenikmatan akhirat. Tidak ada kata rugi. Yang ada adalah apa? Akan selalu mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, khususnya ini di akhir-akhir Ramadan, marilah kita maksimalkan betul-betul seluruh kemampuan kita, seluruh apa yang kita miliki dalam rangka mengejar keselamatan akhirat, dalam rangka mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah taala sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan aqulu qouli hadza wa nastaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.